Pasca jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan di Laut Karimata. Namun untuk siang hari ini, evakuasi yang dilakukan oleh Satgas SAR TNI telah dinyatakan selesai. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Armabar Laksda Widodo. Panglima, boleh dijelaskan apakah ini dengan operasi ini dinyatakan selesai, apakah sudah tidak ada operasi lanjutan untuk selanjutnya, Pak? Terima kasih. Hari ini memang arahan Panglima TNI untuk sementara Satuan Tugas SAR TNI sementara melaksanakan konsolidasi dan seluruhnya kembali ke home base untuk recovery, terutama para penyelam. Dari 81 penyelam yang kena dekompresi sudah 19, sehingga mereka butuh refreshing dan butuh masuk chamber, sehingga mereka akan dipulihkan kembali karena mereka sudah pembuluh darahnya sudah keracunan gas nitrogen. Pak Widodo, upaya terakhir untuk mengangkat badan pesawat AirAsia kemarin kita ketahui sudah 3 hari ini kita mencoba untuk mengangkat badan pesawat tersebut. Boleh dijelaskan, Pak, apa hasil yang didapat dari upaya untuk mengangkat badan pesawat tersebut? Sebetulnya kita memang HV-nya adalah mencari jenazah. Jadi kita sudah mencari jenazah sampai dengan tadi. 2 hari terakhir ini kita sama sekali tidak mendapatkan apa yang kita harapkan sebetulnya. Namun kita berusaha akan mengangkat satu badan pesawat lagi, bukan yang dua kali jatuh kemarin. Jadi yang kemarin memang sudah terlalu berat, kelihatannya tidak mungkin untuk diangkat karena sudah di badan pesawat itu sudah kemasukan air sehingga sangat berat. Tadi kita akan mencoba satu badan yang potongan daripada badan pesawat yang di depannya, di belakangnya kokpit, di depannya sayap, kira-kira panjang 10 meter, tadi akan kita coba angkat, karena di samping kita tujuannya untuk angkat, juga kita ingin tahu di dalamnya itu apakah masih ada jenazah. Namun kita sudah mencoba semaksimal mungkin, gagal karena memang kondisi arus yang memang sangat kuat. Tadi jam 10.30 itu kekuatan arus sudah mulai 1,2, sehingga diver sudah nggak mampu lagi bekerja. Akhirnya saya perintahkan untuk naik semuanya dan laporan Panglima TNI situasi yang ada. Kemudian paginya saya juga sudah koordinasi dengan Kepala KNKT. Kemudian saya juga sudah komunikasi dengan pihak manajemen AirAsia, yaitu Kapten Aji tadi. Memang yang dicari adalah jenazah, sehingga bukan badan pesawat, karena badan pesawat menurut mereka sudah tidak terlalu penting. Dari KNKT juga demikian. Badan pesawat yang ada itu sudah tidak berpengaruh pada investigasi yang ada. Dengan ini artinya seluruh kekuatan TNI yang ada di Laut Karimata saat ini sudah ditarik ke home base, begitu, Pak? Betul. Jadi sejak hari ini nanti, tapi sore nanti masih ada beberapa kegiatan yang harus recovery dan peralatan ditarik dari dalam laut. Selesai itu, nanti seluruh unsur TNI akan kembali ke home base masing-masing, menunggu perintah lebih lanjut. Arahan Panglima demikian. Setelah melanjutkan konsolidasi, ada dari Panglima TNI, ada dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga pihak-pihak lainnya, begitu, Pak. Adakah kemungkinan untuk dilakukan evakuasi lebih lanjut, mengingat masih ada sekitar 90 jenazah lagi yang masih belum ketemu, begitu, Pak? Juga dengan kokpit, kita ketahui bahwa kokpit menyimpan instrumen-instrumen penting yang sekiranya dapat membantu KNKT dalam melakukan investigasi, Pak. Untuk badan pesawat yang ada, kami sudah komunikasi dengan Kepala KNKT bahwasanya memang tidak terlalu penting untuk sebagai bahan tambahan investigasi. Kemudian untuk jenazah sendiri, dengan kemarin mungkin sudah bisa disaksikan di TV, proses pesawat sudah mulai naik terus kemudian jatuh. Dengan jatuh itu seharusnya sudah kena tekanan air. Seandainya ada jenazah, tentunya sudah keluar di situ. Namun 2 kali jatuh, hanya 1 saja yang keluar. Artinya menurut hemat kami juga kelihatannya sudah dimungkinkan mungkin kosong. Kenapa begitu? Karena diver juga sudah masuk di pertengahan situ juga kosong. Hanya memang ada sebagian kecil lagi depannya, diver tidak berani masuk karena memang banyak obstacle membahayakan diver, dan kelihatannya juga banyak gas yang membahayakan daripada diver.
Baik, Bapak, dari keadaan penyelam sebanyak 19 penyelam itu mengalami dekompresi. Itu keadaannya sekarang bagaimana dan kenapa bisa mendapat dekompresi seperti itu? Keadaannya mereka normal, hanya mereka sudah merasakan persendian itu sudah mulai lemas, matanya sudah mulai merah. Mereka kena dekompresi karena mereka sebetulnya saya perintahkan untuk tetap komitmen kepada aturan-aturan penyelaman. Namun mereka kan punya tugas masing-masing. Misalnya 4 diver ini punya tugas. Yang diver A punya tugas tertentu, B punya tugas tertentu, C tertentu, D tertentu. Lah mereka berusaha ingin menyelesaikan tugasnya ini. Kadang-kadang dia tidak melihat timer, kemudian waktu yang memang ketentuan waktu untuk menyelam. Dan ini kadang-kadang mereka lupakan. Karena mereka memang orientasinya adalah misinya selesai baru mereka naik. Dan hal seperti ini yang memang sering terjadi pada prajurit di lapangan. Kalau Pak Widodo boleh ceritakan kepada kami usaha yang sudah sedemikian maksimal begitu Pak, apa saja kendala yang ditemukan selama 31 ini Pak? Mungkin kendala terbesar begitu Pak selama masa pencarian. Kendala terbesar tentunya adalah cuaca. Karena kita hanya bisa bekerja praktis hanya setengah 6 sampai jam maksimum 10.30 ini tadi sudah mulai 1,2 arus di bawah, sehingga ini sangat menghambat. Seandainya arus ini bisa di bawah 1 mulai jam 5.30 sampai jam 16 begitu aja, mungkin akan lebih optimal dalam bekerja. Selanjutnya ini Panglima Armada Widodo akan melapor ke Panglima TNI di Surabaya begitu? Ya. Habis ini kami langsung kembali ke home base masing-masing. Namun karena ada kegiatan di Surabaya, kami semua Satgas ini akan ke Surabaya. Pemirsa,